مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما له وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabihi At-Tadhkiratul Hadramiyah ila Anggala. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkirah Hadramiyah sampai daripada perkataannya sampai min makruhatil wudu, di antara sesuatu yang makruh di dalam berwudu. Ya kan, hukum tuh ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh. Arti makruh ini kada bagus saya lah dikerjakan. Makruh dikerjakan, makruh digawi. Nah, min makruhatil wudu, nah ada sesuatu yang apabila kita lakukan hukumnya makruh. Al-israfu fi shob. Nah, termasuk makruh di dalam berwudu adalah menuangkan air secara berlebihan. Terlalu banyak menggunakan banyu itu makruh. Terlalu banyak, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau berwudu ya kurang lebih 500 apa ya lah mili air lah ya apa nih, nah, 500 mili ya kan sidin berwudu, nah, setemat aja sedikit aja ya kurang lebih 3 inilah ya kan, 3 cangkir ini nih Nabi Muhammad berwudu sedikit saja. Nah, bilanya terlalu banyak menggunakan air, nah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makanya bilanya anukan keran tuh ya kalau ya jangan terlalu deras. Jangan terlalu deras. Apalagi yang digunakan itu adalah air wakaf. Begini aja lah. Wakaf. Begini aja, jangan sampai, karena itu kan wakaf orang, banyu langgar, banyu masjid, itu kan wakaf orang. Nah, begitu juga tatkala kita buang air di masjid, di langgar, ya kalau misal kita buang air tapi kada beribadah, kada ya paling kada umpat beribadah di situ ya, kalau bodoh nya ada kan bilangnya di perjalanan itu kita nih ya, kalau tatkala di perjalanan bersinggah anak bahira, anak buang air lah ya, kalau anak ya, mon kawa itu masuk ke masjid setempat bodoh sembahyang, karena kan orang menyumbang itu tuh kan sagan beramal beribadah ya, kalau orang menyumbang tuh nah itu kan sagan beramal sagan beribadah. Amunnya kita buang air, nah tapi kada beribadah ya makan hak orang Makanya ya kalau kita dianjurkan tatkala buang air di masjid atau di langgar itu ya menyumbang juga ya, kalau lah menggantiakan sagan apa tuh ngarannya, sagan macam-macamnya upah orang memberesihi lah, upah orang menukarkan ledeng,
dan listrik dan segalanya macam-macam. Jadi ngatakan ya bila nyekpin di perjalanan misalnya singgah ke masjid atau langgar menggunakan fasilitas masjid, entah itu buang air besar atau buang air kecil, ya kah? Ya paling kada ya adalah dibuat di celengan situ, ya kah? Dibuat di celengan, dan kalau bisa kita sholat setidaknya 2 rakaat bareng, ya kah? Menghargai orang yang menyumbang, ya kah? Menghargai orang yang menyumbang. Nah baudu tuh ya, kalau baudu di masjid jangan terlalu deras, makruh hukumnya. Deras baudu kayak mandi, deras benar. Ya tadi Nabi Muhammad itu 3 cangkir ini aja kurang lebih. 3 cangkir ini aja kurang lebihnya nih ya, kalau mayu sih dia baudu makruh lah, makruh. Tapi ulama mengatakan kalau yang digunakan adalah air wakaf berlebihan itu kada makruh lagi, haram. Haram. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya kita berwudu itu kalau orang itu warok lah kada maunya. Lebih pada 3 kali gini kada. Kalau orang warok itu berwudu nih ya di masjid kada wani lebih pada 3 kali. Kan 3 kali nih, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, batis 3 kali, telinga 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali. Itu kan sunnahnya seperti itu. Kalau lebih pada 3 kali, nah, dipakai sagan apa namanya, yang dipakai adalah wakaf masjid. Nah kada boleh hai. Men orang waro kada wani. Apalagi yang deras banyunya itu. Nah jadi apa ngarannya, termasuk makruhatul wudu, sesuatu yang makruh di dalam berwudu adalah al israf fi shop, terlalu banyak, terlalu berlebihan di dalam menggunakan air. Banyak banget menggunakan banyu, makruh hukumnya. Kemudian watansifu bi khirqatin. Di antara makruh juga tatkala kita berwudu adalah mengeringkan tubuh dengan handuk. Jadi tatkala kita berwudu jangan kita keringkan, jangan kita sapu. Makruh hukumnya. Bapak nak kayak apa guru jar? Biar itu setiap tetesan air wudu yang ada di anggota tubuh kita itu malaikat yang memintakan ampun. Mimpian hapus hilang kan ini malaikatnya. Makruh lah atansif bi khirqatin. Makruh hukumnya atansif, mengeringkan wajah dengan handuk. Jadi biar aja bila berwudu tuh ulun guru mahir tak karingakan rajin jar. Nah jangan lagi, ya kan? Jangan dikaringakan, biar aja. Bagusnya ya kalau lah. Misalnya mah guru ulun kada dikaringakan, guru asa kada nyaman, ya kada apa-apa, pokoknya hukumnya makruh. Makruh itu kada baik lah. Atanshifu bi khirqatin. Wa tarkul matmadhah. Kebanyakan orang rajin berwudu itu kada ingat bakumur-kumur. Kan disunahkan ketika berwudu itu al-matmadhah, berkumur-kumur. Ini kada ingatnya. Kada ingat. Ya kan? Kada dikerjakannya al-matmadhah itu. Makruh hukumnya. Jangan sampai kada bakumur-kumur. Tarkul matmadhah, meninggalkan berkumur-kumur. Makruh. Wa tarkul istinsyak. Makruh juga adalah meninggalkan istinsyak, membasuh lubang hidung. Istinsyak itu membasuh lubang hidung. Banyak orang ya kalau menggawe kada tagawe ini bakomor-komor, ya kah, membasuh lubang hidung. Guru kita lah mengajarkan tatkala kita
tatkala kita al-madmadah berkumur-kumur, itu dianjurkan istinsyak berkumur-kumur itu mengambil banyunya itu sekalian lawan mahyut atau membersihkan lubang hidung. Nah, jadi ya kan sekali jadi. Ya kan? Jadi sekali mengambil banyu ya kan? Muntung menghirup banyunya kemudian masukkan ke hidung sedikit. Membersihi. Nah, bisa nangka itu lebih afdolnya, atau misalnya pian bokumur anyar pian balain membasuh lubang hidung pulang. Boleh jangan itu, cuma afdolnya sekaligus. Ya kah? Al-madmadah wal istinsyak. Bokumur-kumur sambil ini membersihkan lubang hidung. Nah, ini hukumnya sunnah lah. Kalau meninggalkan makruh hukumnya. Wa ziyadah ala thalath, juga termasuk makruh di dalam berwudu lebih pada 3 kali membasuh 4-5 kali, ya kah? Nah, ini makruh hukumnya. Lebih pada 3 itu ya kalau makruh. Jangan sampai lebih pada 3 kita makruh hukumnya. Nah, bilang membasuh tangan ya kalau 10 kali basuh tangan, basuh muha. Nya was-was mungkin lah. Was-was. Nah, hukumnya makruh. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Kemudian wan naqsu anha, kurang pada 3 pulang. Makruh juga. Jadi membasuh 3 kali aja lebih makruh, kurang makruh. Lon goreng membasuh muhani sekali aja jadi makruh hukumnya. Sunahnya 3. Tangan, batis, talinga, sebagian kepala, ya kah? Lon goreng aja sekali aja. Ya memang wajibnya tuh sekali aja. Tapi dianjurkan 3 kali lah sunahnya. Melebih pada 3, nah salah pulang. Jadi terlalu banyak salah, terlalu sedikit salah juga. Nah, kemudian al-ghuslu, berbicara tentang mandi. Al-ghuslu huwa ijra'ul ma' 'ala jami'il badan bi niyatin makhsusatin, mithlu an taqul nawaitu raf'al hadath aw nawaitu raf'al hadatsil asghar aw nawaitu raf'al janabah aw nawaitu fardal ghusli aw nawaitu raf'al hadatsil haidi aw nifasi aw nawaitu thaharah lis-shalah. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang khusus. Ngaran mandi itu banyu mengalir lah. Amun pian pakai kain dilap-lap tuh ngarannya lain mandi. Itu ngarannya balapai. Nah. Al-ghuslu, bermula mandi, huwa ijra'ul ma'i ala jami'il badan, mengalirkan seluruh air ke seluruh badan. Biniyatin maksusatin, dengan niat, ada niatnya. Ya kah? Ada niatnya. Mandi nih ya kalau mandi wajib kan nawaitul ghuslal wajib ya kalau, atau raf'al janabah atau raf'al misalnya mandi wajib nawaitu fardal gusul ya kan. Kalau misalnya mandi haid berarti niatnya ada pulang nawaitu raf'al hadatsil haidi awin nifas, misalnya nifas lah. Atau nawaitu taharah li shalah, aku niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Mandi lah. Mandi itu pulanglah ada caranya yang bagus. Bagaimana caranya yang bagus mandi? Yaitu cara yang bagus mandi itu adalah 3 kali di kepala, 3 kali bahu kanan, 3 kali bahu kiri. Cara mandi inilah
3 kali kepala, 3 kali bahu kanan, 3 kali bahu kiri. Itu cara mandi. 3 kali. Bisa juga niatnya nih pian nawaitul ghusl lillahi taala, sama aja. Nya niat tuh ada masalah. Nya macam-macam niatnya tuh ya Allah. Niat mandi wajibnya macam-macam. Nawaitul ghusl lillahi taala. Oke. Nawaitu taharah li shalah. Sama aja juga niat mandi wajib juga. Atau nawaitu misalnya niat mandi haid lah, haid, tentang haid bersih nih. Nawaitu raf'a hadatsil haid. Nawaitu raf'a hadatsil haid, bisa juga. Atau misalnya mandi setelah nifas, nawaitu raf'a hadatsin nifas. Atau misalnya yang lebih simpel, nawaitul ghusl lillahi taala. Saja aku mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi sudah. Nah, jadi cara-cara mandi wajib itu bukan mandi wajib aja Bang lah, mandi wajib, mandi sunnah itu ada caranya bagusnya. 3 kali di kepala, 3 kali di kanan, 3 kali di kiri, 3 kali di kepala, 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Mengoboynya tuh nih mengoboynya. Ya jar orang mandi sambilan jar itu tuh 3 kali 3 kan 9. 3 kepala, 3 bahu kanan dan 3 bahu kiri, mandi sambilan. Nah, bacaannya mandi sambilan tuh nih lah. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah kepala nih. Bismillah ya Allah kepala. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah kepala ya Allah lah. Yang bahu kanan Bismillahirrahman. 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 Bahu kiri Bismillahirrahim. 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 Pan. Bagus satu bismillah ya Allah pang yang ulah dapat ijazah tak. Anak bismillah aja kan Bapak Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahman. 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 Bismillahirrahim. 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 Itu bacaan Pon. Oh iya. Memandiakan si mayit, memandiakan jenazah bujur. Mandi gufrana ya Rahman, bukan ya Rahim ya Rahim. Nah bujur tuh itu memandi mayat. Jangan pian makanya itu. Kan lakas mati pian. Iya, untuk mau mati gue pernah kayak Allah janilah, bujur juga ajar nenek. bujur terus nenek kita nek. mandi apa jorot mandi 14 ke jurang ya kalau nah sama tuh bacaannya gitu juga. Mandi bulan purnama ya kalau mandi bungas jur orang Banjar. Kayak itu juga tuh kisahnya. Bengge bacanya tujuannya jadi diandak kisahnya jidar ya kayak belajar nih lah di padang yang kelihatan bulan di tempat terbuka, kemudian dibuati ya kambang melati, kambang lah karena pas bulan itu tuh tak buat bari bahasanya lah ya jam 12 malam dia kalau pas bulat-bulatnya mandi bismillah ya Allah, bismillah ya Allah, bismillah ya Allah kepala ya kalau bismillahirrahman, bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim kanan kiri bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sama kita mandi sunnah Jumat,
mandi hari raya, mandi hari Asyura, mandi wajib, mandi haid, kayak tujuh caranya. Jadi pian apa jurang itu yang wajibnya dahulu lah. Nah wajibnya dahulu pian misalnya supaya apa jurang itu air tuh merata, ya kah, merata ke seluruh tubuh. Nanya pengen babilas yang tiga kali mandi 9 dah deh. Kepala 3, bahu kanan 3, bahu kiri 3 kali. Bismillah ya Allah kepala, Bismillahirrahman bahu kanan, Bismillahirrahmanirrahim bahu kiri. Sudah ya? Ini tentang mandi wajib lah. Nah. Atau misalnya ketika mandi wajib bisa juga. Ketika mandi wajib nangka itu bisa juga. Nawaitul ghusl lillahi ta'ala. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, Bismillahirrahim, 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 ya Rahman, Bismillahirrahim, Bismillahirrahim, Bismillahirrahim. Nah, mandi lah, mandi al-ghusl. Mujibatul ghusl, kewajiban di dalam mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi. La yajibu alal mar'ati al-ghusl illa wujida ahadum mujibatihi wa hiya sitatun. Seorang wanita tidak wajib mandi kecuali jika mendapatkan salah satu penyebabnya. Di antara penyebabnya ada 6 perkara. Ada 6 penyebab mandi lah. Yang pertama khurujul mani, keluar sperma. Maupun dalam keadaan tertidur bermimpi keluar sperma, atau dalam keadaan jaga yakah keluar, mandi wajib. Yang kedua al-jima, fa idza jama'aha zaujaha masalan wajaba 'alaihal ghusl. Bila seorang wanita telah digauli oleh suaminya maka ia wajib mandi. Nah, berkumpul lawan laki wajib mandi. Wajib mandi. Asalisu yang ketiga al haidu, fa idza hadatil mar'ah wa tahurat min haidiha lazimahal ghusl. Yang ketiga haid, bila seorang wanita sedang haid lalu ia suci kada ada darah lagi, bersih ya kalau kada ada darah lagi keluar, nah wajib inya mandi. Wajib inya mandi. Kalau nya kada mandi kada kau sembahyang. Ya kalau kada kau sembahyang, mandi dahulu. Bila nya mandi, nah hanya boleh ini sembahyang karena dalam keadaan junub lah, hadas besar. Nah kemudian asalisu, kemudian ar-rabi'u an-nifasu, fa idza ra'ati dam ba'dal wiladah wan qata wajabal ghusl. Yang keempat nifas, bila seorang wanita melihat darah setelah melahirkan. Darah setelah melahirkan itu kan namanya darah wiladah. Darah wiladah. Bila seorang wanita melihat darah setelah melahirkan, maka setelah suci ia diwajibkan mandi. Ya kan, darah wiladah ketika melahirkan itu darah wiladah. Nah setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Ya kan, macam-macam orang tuh, ada yang 40 hari lah nifasnya nih, macam-macam. Pokoknya bilanya berhenti, nah maka apa namanya, wajibnya mandi. Mandi nifas ngarannya mandi suci. Mandi suci, iya kalah. Kada boleh lagi sembahyang. Mau dalam keadaan nifas, puasa kada boleh, sembahyang kada boleh, kada boleh. Kalau apa namanya haid itu kan kalau haid itu
paling sedikit sehari semalaman lah 24 jam. 24 jam, paling banyak 15. Kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Kalau haid lah, tuntung haid, nah wajib inya mandi, wajib mandi. Kada boleh inya sembahyang puasa, dah boleh. Kalau nifas itu kan paling sedikit sekejapnya, ada juga orang tuh habis melahirkan begitu pulang keluar darah sekejap selesai sucinya, ada juga anak itu. Cuma kebiasaan 40 lah, 40 hari. Kebiasaan 40 hari nifas itu. Cuma terkadang sampai 60 hari ada juga nih. Sampai 60 hari keluar darah masih. Paling banyak 60 hari. Kebiasaan 40 hari Jepang. Nah, jadi apa namanya? Ar-rabi'u an-nifasu fa idza ra'atid dam ba'dal wiladah wan qata wajabal ghusl. Yang keempat adalah nifas. Apabila melihat darah setelah wiladah, setelah keluar anak nih, setelah melahirkan, kalau ada darah wajaba alaihal ghusl, maka wajib atasnya mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Kada kau sembahyang, kada kau berpuasa, mon kada mandi. Ya nifas ini tadi paling sedikit sekejap lah, kebiasaannya 40 hari, paling banyak 60 hari nifas nih. Kemudian al-khamisu yang kelima al-wiladatu, melahirkan, wajib mandi mun orang melahirkan. Faida waladat walau min karibalal, tatkala melahirkan seorang wanita nih, meskipun dalam keadaan kering, kada ada darahnya, ibaratnya kering, bagus benar melahirkan. Nah, kada basah nih, tetap diwajibkan meninggal. Tetap diwajibkan mandi. Ya kah? Kering ibaratnya kada basah. Nya melahirkan tuh nah bersih orangnya, kada keluar darah, tetap diwajibkan mandi melahirkan. Kemudian yang keenam al mautu, mayit, meninggal dunia. Wal mukhatabu bihil ahya, yang diwajibkan di sini adalah orang yang hidup. Munsidin meninggal ada kau mandi lah, orang meninggal sudah kayak mandi. Jadi diwajibkan untuk orang-orang yang hidup ini 6 perkara yang diwajibkan mandi. Salah satu ada 6 perkara ini, maka wajib orang tersebut mandi. Kemudian furudul ghusl isnani. Furudul ghusl isnani. Fardu di dalam mandi ada 2. Jadi kita mandi itu harus 2. Ini harus kita lakukan lah. Fardu ini bisa disebut dengan rukun. Rukun mandi wajib apa garang jar? Jangan disampati gayung. Rukun mandi wajib apa jar nih? Gayung, jas sabun, odol. Rukun mandi aja gitu jar. Orang kada tahu lah. Furudul ghusl isnani, rukun mandi ada 2. Yang pertama an-niyatu, baniat. Waqad dzakarna kaifiyataha falau iktasalat walam tastahdirin niyah biqalbiha lam yakfiha dalikal ghusl. Telah kami sebutkan tata caranya. Nah, niat sudah dipadahkan, kisahkan cara niat itu yang sudah dikisahkan, sudah diajarkan. Niat itu andaknya di hati, ya kan, bukan di mulut. Aku berniat, nah itu lafaz saja ngarannya. Adapun niat itu andaknya di hati, garetek hati. Nah, itu niat. Yang pertama niat mandi wajib. Waqad dzakarna kaifiyataha. Fala waqta salat, siapa orang yang mandi walam tasdahdirin niyah, tapi nya kada ingat berniat, kada berniatnya mandinya.
lam yakfi hadzalikal ghusl, nah kada sah mandinya, wajib diulang. Wajib diulang. Nah, niat. Yang kedua ta'mimul badan bil ma. Meratakan air ke seluruh badan. Wajib. Jangan sampai ada badan yang terlewatkan daripada basahnya air. Kada saham. Ta'mimul badan bil ma, wajib meratakan air ke seluruh badan. Fayajibu 'alaiha an tagsila jami'a badaniha sya'ran wa basyaran. Maka wajib atasnya untuk menyiram seluruh tubuhnya. Wajib lah. Harus sabaratan awak diguyur dengan air. Basyaran au sya'ran au basyaran. Yang bulu-bulu nih kalau harus kana berataan. Kulit harus kana berataan. Jangan sampai apa jorang itu tertinggal lah. Mau tertinggal kada saham mandi wajibnya. Wa tata'ahadal mu'atifakal udunain. Juga membersihkan daerah lipatan-lipatan kulit. Membersihkan daerah lipatan-lipatan kulit. Apalagi orang lamak tuh mandi wajib dihati-hakan benar pian. Banyak mana lipatannya tuh. Ya kan? Kalau penok ada masuk ke situ bener ya. Nah, jadi dihati-hakan lipatan-lipatan dah. Lipatan-lipatan ya kalau ketika kita mandi nih ya Allah. Jangan sampai terlewatkan. Kada sah mandi wajibnya. Wal ibid, seperti kedua talinga lah. Nah, talinga ini kan takapit nih, ya kah? Talinga ini ya kalau nah, ada lilipatannya, harus diperhatikan. Katiak, nah itu juga katiak kita nih ya kalau. Seperti dua katiak kita. Katiak ini kan terlipat. Nah, hati-hati kalau kada penok ada masuk banyu di situ. Kada saham. Lipatan perut, nah ini bagi orang yang lamak ya kalau. Banyak tuh lipatan perutnya, semakin lamak orangnya semakin banyak dole lipatannya. Nah itu apa ngarannya harus dihati-hakan. Jangan sampai kada terbasuh, kada kena air. Dan apa-apa yang terdapat di bawah kuku. Nah di bawah kuku ya juga nih. Yang bikin kuku panjang hibak kotorannya tatak aja gin. Kalau pengen mandi wajib kada sah. Kalau pengen berwudu kada sah. Ya kan? Tatak aja ya kalau. Jangan dipelihara. Bagi sampai hirang itu. Dakinya hibak di dalam situ bersembunyi. Jadi lipatan-lipatan lah. Lipatan-lipatan banyak lipatan tuh ya kalau. Jangan sampai kita ya terlewati lah. Daripadanya kada tabasuh. Kemudian furudul ghusl. Syurutul ghusl. Kemudian syarat-syarat mandi. Ada syaratnya mandi ini. Bukan sembarangan aja lah. Ada syaratnya. Syurutul ghusl samaniyatun, ada 8. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ada aja pertanyaan? Berarti masih haid lagi. Masih haid lagi. Inya haid itu maksimalnya 15. Kalau nyepian lewat 15 hari masih haid, berarti itu darah istihadah. Darah penyakit, darah kotor. Atau misalnya pian kurang pada sehari haid nih.
Nah ini berarti darah kotor. Adapun kurang pada sehari dan lebih pada 15 darah kotor. Nah kalau misalnya 14 hari haid lah misalnya nih lah, suci nih isuknya itu masih dihitung haid lagi, suci ya. Kalau kemudian 14 hari misalnya haid lah, 15 hari ke 15 suci, tanggal 16 keluar pulang, berarti hari ke 15 itu masih haid lagi, cuma belum tiis. Belum tiisnya. Kenapa? 14 hari lah, 14 hari, 15 hari. Oh, 16, oh apa pertanyaan itu deh? Oh, 16 17 lah. Kalau 16 17 itu penyakit. Maksudnya gini, misalnya haid kan 6 hari. Hari ke-7 misalnya bersih. Hari ke-8 datang bulan. Nah, berarti hari ke-7 yang bersih itu masih haid lagi. Tapi kalau misalnya 14 hari haid, 15 hari suci sudah. Tanggal 16 keluar bulan, berarti tanggal 16 itu atau hari ke-16 itu darah penyakit istihadah. Bon, boleh sembahyang. Darah penyakit nih boleh sembahyang. Yang ada boleh sembahyang tuh darah haid, nifas, dan darah wiladah, melahirkan. Ada lagi? Ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Jadi jar ulama lah, misalnya satu ruangan, kalau beda ruangan tuh kan gak ada masalah lah. WC kamar mandi kan ada masalah. Ini kan bebacaannya nih, apakah bebacaan atau kayak apa, kan dilarang nih bebacaan di dalam WC lah. Nah ulama berbeda pendapat. Jadi ada juga yang mengatakan jangan bebacaan karena itu tempat WC ada WC-nya. Yang kedua, boleh bebacaan selama ada di atas kloset pian berwudu. Iya, satu ruangan ada kamar mandi, ada WC-nya. Ulama mengatakan boleh aja bebacaan. Ada juga yang mengatakan ulama mengatakan kada boleh bebacaan satu, kada boleh secara mutlak. Kada boleh bebacaan satu. Yang kedua, boleh bebacaan asal jangan berwudunya tuh pas pian berdiri di klosetnya. Nah, maka itu paham jalan. Misal pian di kloset sini nih, kloset lah. Nah, kloset. Amunnya pian di kloset situ kan boleh bebacaan. Ya kan? Amunnya jauh pada kloset, nah ini boleh. Ulama seperti mengatakan. Ada yang mengatakan secara mutlak kada boleh. Pokoknya ada WC kada boleh. Mau hendak bebacaan lain kan WC dengan kloset. Lain akan, atau misalnya baik istilah di luar tempat pauduan, ya kan, baulah tempat pauduan di luar, kada betah lagi. Kada masalah itu wastafel tuh yang iya kada bapak. Kalau wastafel kan kada masalah. Kayak apa deh? Misalnya kita haid. Perlu dikodok. Pian haid ya Allah, sekalinya ampih darah itu ketika juhur. Tapi pian mandinya asar. Nah, berarti juhur tuh pian sudah suci. Bapak nak kayak apa? Wajib mengkodok juhur. Cuma kada mandi guru aja. Salah seorang dapat garang obat mandi. Misalnya berhentinya waktu asar. Kalau waktu asar berhenti darahnya, ibaratnya juhur kada mengkodok, kada wajib sembahyang juhur. Jadi sembahyang asar aja pian.
Misalnya nah kayak ini, pian haid, asar tuh kan jam 4, jam 3 pian bersih, kan sejam aja lagi nih, ya kah? Mandi, kada sampat bejuhur, keluar nih asar, ya kalau masuk sudah waktu asar, maka wajib pian mengkodo juhur, wajib mengkodo juhur. Kada boleh dilambat-lambatakan nih. Bila bersih maka wajib inya mandi dan wajib inya melakukan kewajiban. Apalagi sudahlah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maga waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maga waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.